Shalom God Lovers, mari kita datang, kita membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, oh Tuhan. Hati kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven dengan saya Pendeta Abram Swala. God Lovers yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenung akan tema yaitu melayani adalah kasih karunia. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau seseorang bisa melayani, ketahuilah
bahwa itu adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saya tidak akan membahas secara teoritis karena akan menghabiskan waktu. Saya adalah orang yang praktis. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan kasih karunia? Saya banyak catatan teoritis tentang apa itu kasih karunia. Tapi yang paling jelas saya rumuskan adalah yaitu kasih karunia itu dipakai dalam pengertian perbuatan seorang atasan menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Kemurahan Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Itu kata seorang yang bernama Donald. Dan ada seorang yang bernama Henry berkata, kasih karunia merupakan kebaikan Allah yang ditunjukkan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. Jadi, God's lover yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara dalam posisi sebagai pelayan, apakah itu gembala sidang, apakah itu majelis, apakah itu singer, worship leader, pemain musik, usher, bagian media, dan sebagainya. Ketika kita melayani baik untuk di level sekolah minggu, level remaja, pemuda, atau di bagian wanita, bahkan ada juga yang di bagian usia indah. Ketika kita sedang pada posisi kita itu melayani, ketahuilah, katakan dalam dirimu, katakan dalam hatimu, catat dalam otakmu bahwa kalau saya bisa melayani dan saya bisa sampai sekarang melayani, itu karena kasih karunia. Saya sebenarnya tidak punya nilai bobot sebuah posisi yang seharusnya posisi melayani. Tetapi karena anugerah kasih karunia, maka saya diizinkan untuk melayani. Jadi, camkan dalam hati kita. Ketika kita sedang melayani, baik itu sebagai singer, worship leader, dan sebagainya, katakan pada diri kita, itu adalah sebuah anugerah kasih karunia. Sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima pekerjaan yang luar biasa itu. Tapi Tuhan memantaskan. Sekarang apa feedbacknya kalau kita punya pemahaman melayani itu adalah sebuah kasih karunia? Maka yang pertama yaitu mengucap syukur dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, aku ini kalau bisa melayani karena Tuhan. Saya tidak layak, dilayakkan. Saya tidak mampu, dimampukan. Mengucap syukur dengan kerendahan hati, tidak boleh sombong. Ketika kita lakukan pelayanan dengan hasil yang mungkin spektakuler, gak boleh sombong. Kita itu hanya hamba, saya pernah khotbahkan itu. Kita itu gak punya hak apa-apa. Dan kita mendapatkan kasih karunia yang sebenarnya kita tidak punya kompetisi untuk hal itu. God's lover yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, karena kita mendapatkan kasih karunia itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Ya, istilahnya kerjakan dengan excellent. Apa itu excellent? Excellent itu di atas rata-rata. Dan seseorang kalau melakukan sesuatu di atas rata-rata, gak usah mengejar prestasi, dia sedang menuju menerima prestasi itu. Seorang pemain sepak bola yang kalau tendangan bebas sampai bolanya melengkung kayak pisang,
kok bisa ya? Padahal di depan gawang itu ada sekian banyak orang menutupi. Secara teoritis susah. Misalnya ini gawang dan ini banyak orang. Itu tembakannya bisa melengkung seperti ini. Bukan melewati, melengkung. Ketika ditanya, kenapa bisa begitu? Ketika yang lain sudah pulang, dia berlatih sendiri. Bagaimana menendang bola dengan posisi seperti apa sehingga bola itu melengkung. Orang yang melakukan segala sesuatu yang excellent di atas rata-rata, pasti dia sedang membangun hidupnya dan sedang berjalan menuju satu tempat, yaitu di atas rata-rata. Maka kita akan mengalami hidup di atas rata-rata, mengalami berkat di atas rata-rata, mengalami status sosial di atas rata-rata. Oleh sebab itu, pahamilah bahwa melayani adalah kasih karunia. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengajar kepada kami untuk kami bersyukur dan rendah hati. Karena kalau kami bisa melayani, itu sebenarnya kami tidak layak untuk bisa melayani, tapi Tuhan yang melayakkannya. Ampunilah kami, kadangkala kami melayani dengan tanpa kesungguhan, tapi biarlah kami akan melayani dengan sikap excellent di atas rata-rata. Dan ketika kami melayani di atas rata-rata, maka tentunya kami sedang membangun hidup kami di atas rata-rata. Bahkan kami memiliki status sosial di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kata yang dikasih oleh Tuhan, kami mengharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Supaya semakin banyak orang diberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati.